hanya milik Allah yang maha mengatur segala-galanya, yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Allah lah yang menciptakan kita semuanya, menciptakan langit dan bumi, memiliki segala-gala yang ada di jagad semesta ini. Hanya Allah lah satu-satunya yang menentukan segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, tanpa bisa ditolak siapapun. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi, walaupun diinginkan siapapun. Allah maha dekat, Allah maha tahu apapun yang terjadi, tahu segala persoalan, pikiran, keperluan kita. Tidak ada yang di luar pengetahuannya. Berbahagialah bagi orang yang sibuk dengan Allah, sehingga tidak ada yang dia cari dalam hidupnya selain keridhaan Allah saja. Dia tidak risau dengan segala-galanya, kecuali risau kalau Allah tidak suka kepada dirinya. Dia tidak cemas dengan keperluan, permasalahan, karena dia tahu apapun ada dalam genggaman Allah sepenuhnya. Kalau Allah nolong pasti beres, kalau Allah tidak nolong pasti tidak beres. Kesibukannya adalah sibuk bagaimana supaya dicintai Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sudah, yang di atas ada santri yang bisa bantu? Mungkin kawan-kawan yang bertugas membantu yang di atas ya. Adik-adik yang di samping atas suaranya terdengar ke bawah. Hadirin, doa yang kita kaji pada malam ini adalah doa yang sangat penting, yang kalau kita bisa meminta kepada Allah, doa supaya dicintai Allah. Allahumma, boleh diikuti. Inni as'aluka. Ulangi, Allahumma. Allah suka kalau kita doanya pelan-pelan saja, karena Allah maha dekat dan maha mendengar. Sengaja minta diulang supaya bisa ikut menghafalkan. Tidak usah terlalu keras ya, karena Allah maha dekat. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa amalal ladzi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya bin nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Artinya ya, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, hamba mohon kepadamu cintamu. Hubbaka itu cintamu. Wa hubba man yuhibbu, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Cinta orang yang mencintaimu. Wa amalal ladzi, dan amalan alladzi yang yuballighuni hubbaka, dan amalan yang menyampaikan kami kepada cintamu. Allahumma ja'al hubbak, ya Allah jadikanlah cinta kepadamu ahabba ilayya, lebih daripada cinta kepada diri sendiri, min nafsi, lebih aku cintai daripada diriku sendiri, wal ahli, kepada keluarga,
wa minal ma'il barid, dan lebih daripada cinta kepada air dingin. Air dingin di sini maksudnya di padang pasir air dingin itu begitu dirindukan. Jadi dunia yang dirindukan di padang pasir adalah air yang sejuk. Jadi doa ini adalah doa yang sangat penting, karena kalau Allah sudah mencintai seorang hamba sudah selesai. Kalau kita dicintai Allah, berarti Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Akan dituntun, dijaga, dilindungi, diberi segala sesuatu yang bisa membuat kita selamat dunia akhirat. Puncaknya bahagia tuh kalau kita dicintai Allah. Makanya kita harus minta, Allahumma inni as'aluka hubbak. Minta supaya kita ditunjuki bagaimana bisa merasakan cinta ke Allah. Dan boleh kita ingin dicintai oleh orang-orang yang juga cinta ke Allah. Jadi frekuensinya sama. Dan minta dituntun dengan amal yang bisa menyampaikan kita kepada cinta Allah. Dan minta supaya rasa cinta kepada Allah ini melampaui cinta kepada diri, kepada keluarga, kepada dunia ini. Nah, inilah yang membuat seseorang bisa bahagia. Baik, ini amalannya di dalam hadis Arba'in yang ke-38 ya Ustaz ya. Boleh kita sama-sama baca ya. Padahal Ustaz dari cek. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdin bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rizluhu allati yamshi biha wa la in sa'altani la a'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idannahu, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan menyatakan perang kepadanya. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah atau sunnah, sungguh hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Dan aku menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Jika ia meminta kepadaku, pasti aku memberinya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Ini hadis yang sangat agung hadirin. Yang kalau kita dengan taufik Allah memahaminya, itu beres urusan hidup ini. Tidak ribet seperti sekarang. Tidak mumet. Kita ribet, mumet, ruwet karena memang kita belum termasuk orang yang spesial di sisi Allah. Jadi ini diceritakan dulu, ini cerita waliullah ya. Kalau kita memusuhi kekasih Allah, maka benar-benar petaka bagi kita, karena Allah akan memusuhi kita. Seperti apa nih kira-kira waliullah yang kita lihat di sini ya? Kalau orang sudah dicintai Allah, maka Allah akan membimbing pendengaran kita,
sehingga kita mendengarnya tuh yang benar-benar bisa menguatkan iman, bisa jadi amal soleh. Kita kalau mau diberi ilmu oleh Allah, maka ilmu itu sampai kepada kita, dan tidak hanya mendengar tapi memahami. Gerbang hati itu mata dan telinga. Allah akan membimbing telinga kita sehingga kita mendengarkan sesuatu yang bisa menguatkan iman, dan mendengarkan sesuatu yang bisa menambah amal soleh kita. Allah cegah telinga ini dari yang mengotori hati, cegah telinga ini dari merusak iman. Allah akan menjaga telinga kita. Makanya para kekasih Allah tuh mudah memalingkan telinga. Nafsu maunya telinga ini segala didengar, musik sia-sia, kata-kata yang tidak enak, aib orang. Tapi makin tinggi derajatnya di sisi Allah, Allah akan menolong pendengaran kita tuh hanya yang benar-benar terjaga, yang membuat hati bersih. Kalau Allah mau beri ilmu, ilmunya yang membuat keyakinan meningkat. Kalau Allah ingin memandu kita beramal, diberi ilmu yang membuat kita bisa beramal. Sini gerbangnya, Allah mudahkan. Sebagaimana saat ini pun, kalau ilmu ini takdirnya manfaat, yang Allah kehendaki dapat ilmu, pasti dengar ini. Mata juga begitu. Allah yang menciptakan mata kita, nanti mata dibimbing. Tidak jelalatan. Setiap lihat yang haram langsung dia tidak nyaman. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata. Kalau seorang makin disayang Allah, enggak mau mata ini melihat yang haram tuh. Tidak nyaman, tidak kuat. Beda dengan yang diperbudak nafsu, maunya lihat yang haram. Pernah dengar kisah seorang suami yang tanya ke seorang syekh, "Syekh, kenapa ya saya itu jadi kurang tertarik sama istri saya?" Ditanya oleh ulama, apakah istrinya berpenyakit kulit, eksim atau buduk dan oh tidak, baik-baik saja. Apakah punya penyakit jiwa sehingga oh enggak, normal, tapi saya kurang tertarik. Oh kalau gitu penyebabnya ini apa? Penyebabnya adalah matanya sering melihat yang diharamkan Allah, sering melihat aurat yang bukan haknya. Kalau mata biasa berzina, maka yang halal jadi tidak menarik, justru yang haram yang jadi menarik. Makanya kalau lelaki matanya jelalatan melihat terus yang tidak halal, hakul yakin tidak akan senang kepada yang halal, senangnya nanti melakukan yang tidak halal. Demikian juga sebaliknya. Allah kalau cinta ke seorang hamba, ini HP tidak mau sembarang dilihat. Lihat, takut. Begini hadirin, setiap kita melihat sesuatu, Allah tahu apa yang kita lihat. Setiap mata kita melihat sesuatu, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Selain Allah tahu apa yang kita lihat, juga Allah tahu dampaknya di hati kita. Kan ada yang lihat biasa saja, tapi ada yang lihat rei. Ada yang juga lihat terus mual. Ada yang dilihat terus ya begitulah syahwat membara. Allah tahu dia ghadul basar atau tidak, dia palingkan atau tidak. Kalau dia palingkan pandangannya dari yang haram, Allah turunkan manisnya iman. Kalau terus matanya senang lihat yang haram, tidak ada cerita salat khusyuk, tidak ada doa yang nikmat, tidak ada munajat yang lezat, tidak ada. Diambil oleh Allah. Mata yang sering berzina pasti makin malas untuk taat kepada Allah. Pasti itu. Semangat ibadah, semangat belajar agama karena zina mata.
Maka kalau kita ditolong Allah, gak pengen lihat, maunya nunduk aja. Tangan, ini ciptaan Allah, tangan kita. Kita tidak tahu kenapa pindah tangan. Nanti Allah menuntun. Mau ngeluarin uang 1.000 sedekah, yang ketarik 100.000. Begitulah. Kalau nafsu kan 100.000 dimasukin lagi. Tapi tangan ringan, nolong orang ringan, sedekah ringan. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar berani tangan ini. Kaki, Allah akan menuntun kaki kita. Ini alhamdulillah sekarang masjid penuh sekali begini. Allah yang menggerakkan kaki. Nafsu tidak mau ke majelis taklim. Nah, nafsu tidak suka. Nafsu lebih suka nongkrong saja. Tapi kalau Allah cinta, dibuat kaki senang ke masjid, senang ke majelis ilmu, senang silaturahim, senang ke nolong orang. Itu semua hadiah. Dan kalau orang itu, orang yang disukai Allah itu doa, udah enggak bakbi bu Allah yang kasih. Tidak ada satupun di jagad semesta ini kecuali milik Allah, cuma satu-satunya pemiliknya. Tidak ada satupun nikmat yang ada di alam semesta ini kecuali milik Allah, dan satu-satunya yang membagikan nikmat itu hanya Allah. Kalau Allah mau ngasih, ketemu. Allah tidak ngasih, tidak ketemu. Kebaikan apapun, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dari Allah. Apapun yang kita inginkan pasti cuma Allah yang punya. Apapun yang kita cemaskan pasti Allah yang menggenggam. Pasti enggak ada yang lain. Makanya para kekasih Allah itu pasti banyak doa. Tinggal minta. Kuncinya minta. Doa. Doa kuncinya. Karena semuanya digenggam oleh Allah. Hasanah semuanya. Dan Allah memberikan kunci ud'uni astajib lakum. Pertanyaannya gimana supaya masuk ke yang kalau doa diberi, kalau berlindung dilindungi. Kalau sudah jadi orang yang dicintai Allah, Allah sudah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Tidak usah rewel. Kalau seorang sudah yakin ke Allah tuh udah nggak pusing rezeki itu, nggak pusing. Yakin kita diciptakan sudah lengkap dengan rezekinya. Kita kerja tuh bukan nyari rezeki, kita kerja tuh amal soleh. Udah nggak ada ragu. Makanya orang yang mau dicintai Allah, kalau kita lihat hadis tadi adalah yang bersegera, ya, yang mendekat kepada Allah dengan hamba yang difardukan oleh Allah, yang wajib. Kalau sudah Allah memerintahkan sesuatu, sudah ini tuh pasti yang terbaik. Jadi kekasih Allah tuh fokusnya tuh apa yang wajib segera, apa yang dilarang tidak, udah begitu saja. Kalau udah dengar larangan Allah, udah seperti lihat ular berbisa yang mau matuk, lihat serigala bertaring yang mau menerkam, pasti kalau Allah melarang, ini larangan Allah tuh bikin saya celaka, udah gitu aja. La taqrabuz zina, jangan deketin zina. Hakul yakin zina itu membuat saya celaka. Jadi belajar agama supaya tahu wajib dan yang haram, dan dengan semangat wajib penuhi. Udah nggak ada banyak mikir, karena yakin dalam kewajiban itu ada kebahagiaan, ada kemuliaan, ada keselamatan. Jadi mendengar sholat,
lagi dagang, waktu sholat tiba, udah, punten, tinggalkan. Tapi gimana itu yang mau beli? Ajak sholat. Tapi dia tidak mau sholat, doakan supaya bisa sholat. Tapi dia tidak mau sholat karena bukan Islam, doakan supaya dapat hidayah. Sholat gak usah banyak mikir, dagangan. Yang ngebagikan rezeki itu Allah. Tidak mungkin gara-gara kita mematuhi perintahnya kemudian Allah jadi pelit, nggak nyambung. Yang nyuruh sholat siapa? Yang ngebagikan rezeki siapa? Mungkinkah karena kita mematuhi perintah Allah kemudian Allah jadi nggak ngasih? Nggak nyambung sama sekali, hadirin. Tapi bener loh, gara-gara saya sholat dia jadi nggak beli. Bukan nggak beli, memang rezekinya bukan dari dia. Begitu. Jangan ragu-ragu. Tadi ada seorang yang tukar pikiran, saya dicalonkan jadi anggota titik-titik. Tapi ibu saya tidak setuju, keluarga tidak setuju. Tapi orang sudah berusaha, bagaimana? Sederhana jawabannya mah. Jangan, kenapa jangan? Ibu nggak setuju, sudah selesai itu urusannya. Tapi misalkan, nggak usah tapi. Diterima, ibu nggak ridho, petaka sepanjang hayat. Tidak rumit, hadirin. Kalau sudah tahu ilmunya, ya. Kalau ini tidak disukai Allah, tinggalkan saja. Tinggalkan saja. Allah akan mengganti. Mungkin ada proses ya. Karena ini tinggal, udah nanti pasti Allah tidak akan sia-siakan. Allah tahu semua masalah kita dengan sempurna. Ada yang melamar, ikhwan melamar akhwat tapi ngajak pacaran, tolak. Tapi kalau ditolak nanti pasaran saya gimana? Tolaklah. Dia malah mau megang-megang tangan, kasih tangan palsu. Tolak, hadirin. Jangan ragu-ragu. Allah menguji. Kalau kita diuji lulus, Allah nanti beri yang lebih baik. Dan ternyata ciri yang kedua selain bersegera kepada yang fardu, yaitu senang sekali dengan amal-amal sunnah nawafil yang bukan fardu sehingga Allah mencintainya. Nah, di sini dia rahasianya. Jadi orang yang dicintai